Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran ini kami dari kelompok 2 Filsafat Ilmu akan menjelaskan tentang tantangan dan masa depan ilmu. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kemajuan ilmu. Kemajuan ilmu sebagai contohnya itu di bidang ilmu teknologi. Pada dasarnya, manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi terkandung di dalam diri dan pada cara-cara hidupnya di dalam masyarakat. Sebaliknya, teknologi tidak dapat terlepas dari manusia. Teknologi itu hanya ada karena diciptakan oleh manusia. Kemampuan berpikir manusia yang sistematis, analitik, mendalam, dan jangka panjang penghasilan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan melahirkan teknologi, yaitu cara-cara ilmiah untuk menghasilkan barang dan jasa. Manusia memanfaatkan teknologi untuk menyempurnakan proses-proses nilai tambah, yaitu proses-proses nilai merubah bahan mentah atau barang-barang setengah jadi menjadi barang-barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Teknologi penting karena merupakan penggerak utama proses nilai tambah tersebut. Sedangkan proses nilai tambah itu sendiri merupakan proses kompleks yang berjalan terus-menerus dan hanya dapat dikatakan berhasil jika pemanfaatan mesin-mesin, keterampilan manusia, dan materi yang sepenuhnya dapat diintegrasikan oleh teknologi, sehingga menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bernilai lebih tinggi dari nilai material dan masukan lainnya. Karena sifat integrasi inilah, maka dalam suatu proses ekonomi, apapun teknologi merupakan unsur yang menentukan dalam proses nilai tambah. Semakin efisien dan produktif proses-proses nilai tambah, maka semakin meningkat taraf hidupnya. Taraf hidup manusia yang mungkin melahirkan cara-cara berpikir lebih tinggi serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Dengan demikian seterusnya, maka lahirlah suatu lingkaran peningkatan antara tingkatan perkembangan teknologi karena taraf kehidupan manusia dan taraf kehidupan manusia karena tingkat perkembangan teknologi. Dengan penjelasan ini dapat dipahamkan bahwa hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia berarti hadirnya kemungkinan peningkatan kemampuan berproduksi dan peningkatan taraf kehidupan dalam masyarakat itu. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kami, yaitu krisis kemanusiaan, yang dimana sebuah krisis kemanusiaan atau kadang-kadang bencana kemanusiaan didefinisikan sebagai peristiwa tunggal atau peristiwa yang mengancam kesejahteraan, keselamatan, atau dari masyarakat atau sekelompok besar orang. Ini mungkin konflik internal atau eksternal dan biasanya terjadi di seluruh wilayah daratan yang luas. Tanggapan lokal, nasional, dan internasional diperlukan dalam peristiwa semacam itu. Setiap krisis kemanusiaan disebabkan oleh faktor yang dan sebagai konsekuensinya, setiap krisis kemanusiaan yang berbeda memerlukan respon unik yang ditargetkan pada sektor-sektor tertentu yang terkena dampak. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan jangka pendek atau jangka panjang. Krisis kemanusiaan dapat berupa bencana alam, bencana buatan manusia, atau keadaan darurat yang kompleks. Dalam kasus seperti itu, keadaan darurat yang kompleks terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor atau peristiwa yang mencegah sekelompok besar orang mengakses kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, atau tempat tinggal yang aman. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu agama, ilmu, dan masa depan manusia. Jadi, agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu
Agama dan ilmu itu memiliki kesamaan gitu. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan. Cenderung dia itu eksklusif dan subjektif, sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif dan objektif. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun keduanya memiliki persamaan, yaitu yang bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Kemudian, karakteristik agama dan ilmu tidak selalu terlihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang layak. Contohnya, ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia hidup dalam tataran yang global, yang juga sering disebut dengan era informasi. Tetapi kehidupan yang global itu pula yang menyengsarakan sebagian besar penduduk di kulit bumi ini. Akibat dari kemajuan teknologi informasi, masyarakat miskin daerah tertentu itu semakin transparan. Sebaliknya, orang yang super kaya itu juga terlihat dengan kasat mata. Jadi, dalam pandangan agama, ilmu dan teknologi bukanlah merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi. Tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup. Banyak kaum rasionalis dan materialitas menganggap bahwa abad modern, abad ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang adalah puncak dari peradaban dan kebudayaan umat manusia. Karena dengan akalnya yang tajam, manusia modern dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mengagumkan, dan menganggap manusia zaman dahulu adalah lebih rendah peradaban dan kebudayaannya karena terlalu diliputi oleh kehidupan yang tidak rasional, tahayul, dan terbelenggu oleh kepercayaan agama yang dogmatis gitu. Jadi disinilah ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.